Future Evidence Podcast. Happy listening and enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Fawantina di sini. Kembali lagi mengisi laman podcast Future Evidence Indonesia yang kedua. Hari ini saya ingin mengawali dengan sebuah kutipan dari Dian Sastrowardoyo. Dian mengatakan bahwa entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi seorang ibu. Sejalan dengan kutipan tersebut, hari ini saya sudah bersama dengan seorang wanita hebat yang menjadi role model para mahasiswi fisioterapi Indonesia. Beliau merupakan seorang PhD candidate dari Curtin University, Australia. So, welcome Ibu Yulisna Mutiasari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Nana? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, puasa dan lebaran berarti di Australia ya Bu? Iya benar. Iya betul. Dan harus ini ya, stay at home ya. Iya betul sekali, harus selalu stay at home. Nah, sebelum kita berbincang lebih dalam, saya juga ditemani oleh our founder, seorang alumnus dari Salford University Manchester. Tak henti-hentinya saya membanggakan beliau juga nih. Halo Bapak Suryo Saputra Perdana, apa kabar Pak? Halo, assalamualaikum. Kabar baik Fawantina. Kabar baik. Ya alhamdulillah. Pak Bu, ini saya tersanjung sekali loh ini bisa ngobrol dengan Bapak dan Ibu nih, seorang anak-anak bangsa yang istilahnya nih breaking the boundaries gitu. Karena bisa kuliah sampai ke luar negeri. Terima kasih loh Pak Bu. Hari ini tema kita adalah tentang PhD Mama Life. Saya dan Pak Suryo akan kepo dengan kehidupan dan perjuangan Bu Nana nih. So, langsung aja pertanyaan yang pertama ya Bu Nana ya. Boleh? Oke, siap Mbak. Oke. Mungkin Pak Suryo juga nanti bisa joinan bertanya dan ngobrol bareng juga. Bu, gimana sih Bu tantangan memulai? Oke. Oh iya. Betul. Sebentar. Iya. Iya Fawantina. Pak, saya. Iya. Iya. Ini nih sebenarnya diinformasikan juga nih posisi saya sebagai apa nih. Maksudnya kayak gini. Kan obrolan para wanita nih. Jadi kawan-kawan sekalian di Future Evidence, saya hadir untuk menengahi ya sebagai penyeimbang ya supaya tidak terlalu mencorok ke feminim gitu. Jadi kita hadir di sini untuk karena pendengar Future Evidence kan banyak juga yang cowok nih. Jadi wah ini kok ngomongnya ibu-ibu semua nih. Nah, saya hadir untuk mewakili teman-teman semua nih yang di pendengarnya. Silahkan lanjutkan Fawantina. Oke, baik Pak. Jadi tentang tema kita hari ini nih, saya juga sebagai anak yang masih bau kencur benar-benar harus mengosongkan gelas nih hari ini ya Pak ya. Wow, bau kencur ya. Bagus dong mencegah corona dong berarti. Iya. Kencur. Boleh, pertanyaan pertama Bu Nana, bagaimanakah tantangan yang Ibu hadapi Bu untuk memulai keputusan menjadi seorang PhD candidate dengan membawa anak-anak ke sana seperti itu Bu? Boleh diceritakan? Oke, terima kasih Mbak Fawantina. Mungkin cerita awal ini ya, memutuskan untuk kuliah lagi begitu. Jadi kebetulan saya memang saat mengambil master itu di Australia juga. Jadi memang saat kita mendatangi suatu tempat lalu kita terkesan dan pastinya ingin bermimpi suatu saat ingin kembali lagi. Dan waktu itu mimpinya adalah dengan membawa keluarga. Jadi pada saat saya mengambil master itu memang saya belum berkeluarga saat itu gitu. Jadi memang sudah ada terselip mimpi saat saya pulang itu suatu saat nanti saya pengen ajak keluarga saya, anak saya ke sini seperti itu supaya dia juga punya pengalaman di negara lain, pengalaman bagaimana bisa menjadi
minoritas, lalu bagaimana caranya belajar menjadi resilience, tetap tangguh walaupun kita tidak menjadi mayoritas dengan segala macam perbedaan aturan dan sebagainya, begitu Mbak Valentina. Nah lalu saat itu memang saya saat apply untuk beasiswa, jadi kebetulan saya dapat beasiswanya dari Australia World Scholarship, yaitu beasiswa dari luar biasa. Australia. Tepuk tangan kita. Wow. Saya nggak kalah hebat loh tapi dengan Pak Suryo dan Mbak Valentina pastinya yang sudah kita mah serpihan kacang ya. Iya. Rumahan rengginang, Pak. Kacang ya dibandingin Bu Yulisna ya. Iya. Enggak, tapi nanti saya mau ini juga sedikit. Jadi sebenarnya keberhasilan itu memang bukan 100% dari usaha kita ya. Artinya pasti ada usaha di situ, tapi di balik itu sebenarnya saya percaya ada doa orang tua di situ. Lalu ada amanah yang sebenarnya bukan berarti saya menjadi orang yang paling spesial, tapi sebenarnya ada amanah yang besar yang saya pegang, dan pastinya semakin tinggi tangga yang saya naiki, tentu saja badai dan angin itu pastinya cobaan pastinya juga semakin lebih besar lagi. Sepakat. Sepakat ya Pak Suryo, ya udah pernah merasakan ya buat bakso sendiri ya di UK ya. Pengen makan bakso tapi harus buat sendiri. Bu Yulisna. Iya. Bu Yulisna gini Bu, ini nih buat teman-teman semua ya yang belum tahu AAS, betapa susahnya dapatkan AAS. Saya mau tanya Bu, berapa orang Indonesia yang berhasil mendapatkan AAS di tahun Ibu? Di tahun 2019 ya atau 2018 Bu? Iya, apply-nya di 2018, tapi masuknya di awal 2019. 2019, ya. Berapa orang Bu Indonesia yang mendapatkan scholarship itu? Sebenarnya jumlahnya banyak ya Pak Suryo. Jadi untuk Indonesia sebenarnya dapat kuotanya sangat banyak dibanding negara lain. Jadi memang Australia memberikan kepada negara-negara yang sedang berkembang dan menjadi partner dalam hubungan bilateral seperti itu. Dan Indonesia karena mungkin dari segi posisi yang sangat dekat sekali dengan Indonesia, jumlahnya kemarin di tahun saya itu sekitar 250 orang. Wow. Tetapi 200 tidak banyak Bu. Ya kita boleh koreksi ya, 200 sedikit ya Valentina ya. 200 tidak banyak ya. Tapi itu paling banyak dibanding negara lain, karena negara-negara lain seperti Taiwan itu paling cuma 20 orang. Ada yang cuma 30 orang seperti itu. Dan untuk Indonesia memang 250 itu 85%-nya adalah untuk master, dan yang sebenarnya yang kompetitif memang S3-nya karena hanya 15% dari kuota. Jadi S3 itu hanya 15%. Ya, jadi sekitar dari 200 ya Bu ya. Jadi sekitar 30-an orang untuk kandidat S3. Dan itu juga lagi ada kayak ada prioritas. Jadi misalnya di area Indonesia Timur itu diberikan seperti prioritas sekian persen itu untuk masyarakat di Indonesia Timur kayak gitu. Jadi memang sudah ada plot-plotnya, dan kebetulan saya masuk ke plot yang sisanya itu, sisa yang tidak diprioritaskan. Di sisa aja masuk ya. Artinya ya, berarti artinya gini ya Valentina ya. Berarti memang Bu Yulisna ini memang sudah tidak diprioritaskan, berarti memang yang kompetitif sekali ya. Iya betul Pak. Ya, mungkin di persentase yang sisa tapi masih masuk gitu. Yap, itu luar biasa sih, itu luar biasa sih. Itu udah pasti research-nya bagus ya, research-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, nggak mungkin enggak lah. Ini kita sebagai scholarship hunter ya, mau tidak ngerti lah. Betapa susahnya. Itu untuk presentasi Bu, jadi kan 200 yang diterima, lalu berapa orang yang melamar Bu? Kalau Ibu tahu apa diumumkan tidak? Berapa orang? Iya, itu kayaknya terakhir saya dapat ini sekitar 8.000-an orang yang melamar. Wow lagi ya, wow. 8.000 diambil cuma 200, dikerucutkan lagi ke 30 dan tidak prioritas, berarti tinggal 10 orang. Wow.
ini emang luar biasa sih. Kalau gini sih emang kita nggak salah ya, Fau ya, ngambil Iya, betul. narasumber ya, Fau. Betul. Oke ya. Gimana, Fau? Lanjut lagi, Fau. Mungkin ada pertanyaan lain, Fau. Ini Bu, saya tertarik sama IELTS-nya Bu. Saya IELTS saya masih kentang sekali Bu. Gimana tuh Bu tipsnya untuk bisa keren berbahasa Inggris gitu? Oke, kalau untuk tips ya, mungkin sedikit saya informasikan supaya nggak jadi takut untuk mendaftar beasiswa. Jadi kalau untuk AS sebenarnya agak sedikit unik ya, karena sebenarnya dia tidak memberikan standar itu sesuai dengan universitas, artinya dia turunin sedikit tuh. Jadi untuk S2 untuk daftar AAS itu 5,5 dan untuk S3 itu 6,0, walaupun nanti syarat di universitas adalah sekitar 6,5, kalau di fisioterapi khususnya rata-rata mintanya 7,0. Wow. Iya. Dan nanti saat kita diterima nanti kita dikelompokkan lagi, apakah butuh diberikan les lebih lanjut atau apakah nanti bisa langsung berangkat di awal tahun selanjutnya, seperti itu. Jadi untuk IELTS sendiri sebenarnya bahasa itu kan sebenarnya karena terbiasa. Ya. Artinya anak-anak di Australia juga sebenarnya dia tidak les bahasa Inggris, tapi memang karena dari dia sudah terpapar dengan lingkungan yang berbahasa Inggris. Jadi sebenarnya kuncinya adalah membiasakan diri untuk mendengar, untuk berbicara, untuk menulis dalam bahasa Inggris. Insya Allah itu akan sangat membantu sekali. Iya. Oke Bu, terima kasih. Bagus tipsnya ya. Tipsnya bagus, sama seperti tutor-tutor di Pare ya. Tipsnya mirip ya, Pak ya. Tinggal diaplikasikan ya, Pak ya. Iya, sama ya. Tapi ngelakuinnya tuh aduh, setengah mati lah kita ya, Pak ya ini. Menarik Iya, tadi. Oke. Lalu Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Bu Nana ini kan berangkat ke Australia dengan membawa anak-anak ya Bu, 2 orang anak. Kalau kesehariannya Ibu di sana seperti apa Bu? Merangkap sebagai istri juga gitu. Jadi memang di Australia ini memang benar-benar perannya merangkap ya Mbak ya. Artinya mungkin benar-benar merasakan hidup berumah tangga yang seutuhnya gitu ya. Itu setelah di Australia, karena memang benar-benar berarti harus ke sana ya. Harus masak, harus nyuci, harus bersihin rumah, karena memang sebelumnya tentu saja kita tahu sendiri kalau di Indonesia memang lebih gampang untuk memiliki seseorang untuk membantu kita di rumah ya, untuk asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi kebetulan memang sebelum berangkat saya ada yang membantu di rumah, jadi mungkin saya fokus ke anak-anak, tapi minimal rumah udah beres bisa gitu ya Bu, selalu bersih gitu kan. Nah tapi kalau sekarang itu berarti kan sebenarnya pastinya kalau jajan terus pastinya mahal sekali. Lalu laundry juga nggak mungkin kayak di dekat UMS ya bisa 4. Di sini laundrynya mahal banget dan kita juga harus nyuci sendiri, jadi tetap kayak bayarnya tuh per jam. Tapi kita tetap nyuci sendiri, jadi kayak sewa mesin cucinya gitu kan. Nah jadi benar-benar semuanya kita harus mengerjakan sendiri. Dan yang menarik yang saya pelajari dari ini adalah bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri sebenarnya. Hikmah yang bisa saya atau pelajaran yang bisa saya petik. Mbak Wawantina menanyakan peran saya sebagai PhD candidate, sebagai istri dan sebagai sebagai orang tua seperti itu. Karena sebelumnya mungkin saya perfeksionis ya, jadi pengennya habis anak main tuh harus bersih nih semuanya atau harus rapi, kalau enggak saya nggak bisa tidur. Sebelum tidur tuh saya harus beresin tempat tidur dulu tuh, kalau enggak saya nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi nggak bisa belajar kalau mejanya nggak rapi kayak gitu. Tapi akhirnya saya belajar bagaimana yaitu berdamai dengan diri sendiri, dengan kondisi apapun saya harus capek ya sudah istirahat. Mungkin lebih bisa ya udah kalau misalnya piring belum bisa dirapiin,
ya sudah kayak gitu. Jadi nggak usah, kalau dulu saya kepikiran tuh ini belum dicuci kayak gitu kan, biasalah ya ibu-ibu gitu kan. Terus ini belum belum apalah misalnya tentang sekolah anak ataupun apa gitu. Tapi akhirnya kan menjadi stres sendiri kan, karena terlalu overwhelming semuanya. Akhirnya saya belajar menetapkan skala prioritas yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dengan tetap memperhatikan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental dan psikologis tentunya. Betul sepakat. Oke. Berarti tadi piring yang nggak dicuci diapain, Bu? Dilempar atau dibeli baru atau dibuang atau gimana? saking menghemat tenaga, kayaknya kotor, buang aja deh. Ganti yang baru gitu. Beli baru. Kalau enggak ya, tetap dicuci ya. Masih bisa dicuci. Pastinya dicuci. Tapi kalau misalnya ternyata terlalu capek, akhirnya namanya ibu-ibu biasanya udah terlalu capek, akhirnya perhatian ke anak jadinya berkurang. Atau mungkin jadinya udah nggak bisa lagi, karena saya percaya anak yang bahagia itu berasal dari ibu yang juga bahagia gitu. Jadi saya nggak mau nanti saya terlalu capek, pastinya kan namanya ibu-ibu moodnya pasti ini ya, kalau udah capek terus tugasnya belum selesai, deadline-nya belum selesai, lalu anak-anak minta mungkin ajak main ataupun dia minta diperhatikan seperti itu. Jadi saya menganggapnya mungkin kebahagiaan anak saya lebih penting daripada piring-piring kotor itu gitu. Oke. Kebetulan di sini emang nggak ada yang ibu kecuali Bu Nana ya. Valentina juga belum ibu, saya juga belum ibu. Jadi mungkin yang mendengar ya. Cuman angguk-angguk aja. Oh iya, mungkin seperti itu. Iya, Valentina juga merasakan. Iya, belum begitu relate. Iya. Belum menjiwai ya, Fawanya kayaknya belum apa iya sih masih belum menjiwai. Bu, iya, terkait gini Bu, tadi kan terkait peran ya, apakah tertukar perannya Bu? Biasanya seperti itu ya, kalau kita lihat-lihat para PhD mami ya, misalnya yang ibu-ibu yang ambil PhD sedangkan suaminya ikut, biasanya kan tukar peran tuh mereka. Jadi yang di luar atau yang belajar itu adalah istrinya yang kuliah PhD, lalu yang suaminya yang di rumah. Apakah itu terjadi juga Bu di ibu? Tertukarkah perannya atau seperti apa? Apa kerja suaminya atau tetap kerja di sana atau gimana? Oke. Sebenarnya saya pengen nanya balik lagi nih ke Mas Suryo. Sebenarnya perannya yang seperti apa nih? Apakah peran mencuci piring atau apakah peran memasak ataukah peran yang selama ini dilakukan di Indonesia? Oke, karena saya menganggap peran mencuci piring bukan perannya istri sebenarnya, bukan tugas utama istri kan? Sepakat banget itu. Dan semuanya kan berarti aktivitas ataupun pekerjaan, misalnya pekerjaan rumah tangga ya kita bilangnya, itu tanggung jawabnya berarti bukan tanggung jawab istri saja. Mungkin ini jadinya paham feminis nih, maksudnya suami juga punya tanggung jawab di situ begitu. Saya juga sepakat itu, sepakat. Artinya gini, tertukarkah dengan kebiasaan di rumah ya, di Indonesia maksudnya Bu? Maksudnya pastinya. Di Indonesia kan iya, maksudnya suami kerja di kantor, apakah sekarang tetap kerja atau sekarang malah di rumah membantu lebih banyak porsinya, bukan membantu ya, lebih banyak porsinya membantu di rumah atau seperti apa? Oke, untuk pastinya ketika baru-baru datang pastinya agak kagok sekali ya, karena suami sebelum berangkat di sini kan kerja di Jakarta, berangkat pagi, pulangnya malam gitu ya. Lalu mungkin saya lebih punya banyak waktu dengan anak-anak, dan dulu mungkin ada mbaknya yang bisa mensupport saya untuk dengan segala aturan-aturan yang mungkin lebih banyak saya yang pegang gitu. Nah, pada saat pertama kali datang, di mana saya mungkin lebih sibuk, dalam arti tanda petik sibuk karena harus persiapkan perkuliahan dan sebagainya. Dan waktu itu 6 bulan pertama suami belum kerja, jadi kebetulan sekarang suami sudah kerja. Tetapi memang ngambilnya itu part time, sore sampai malam. Jadi kita memang seperti membuat kesepakatan gitu ya, jadi gantian. Karena pagi berarti saya bisa fokus untuk kuliah saya sampai anak saya yang pertama itu pulang sekolah. Setelah itu saya gantian, suami saya pergi kerja, berarti saya sudah harus langsung ibu rumah tangga motonnya harus
hidupin nih. Oke, Situasi betul. Ini seperti poin itu. di sini nih, poin di sini ya. Oke, poinnya di Kesepakatan kesepakatan dan ya Bu ya. komunikasi. Kesepakatan lalu saling support. Iya, benar sekali. Oke. Jadi ketika saya fokus kuliah, Kerjanya, itu suami yang menghandle Ya. semuanya. Jadi maksudnya menghandle ya segala macam anak, misalnya makan dan sebagainya. Jadi yang saya kan punya anak yang belum sekolah ya. Jadi yang kecil itu usianya sekarang 2,5 tahun. Saat datang ke sini usianya 9 bulan. Jadi memang butuh perhatian ekstra seperti itu. betul. Iya, benar. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke ibu ya sebagai yang sangat kuat, sangat tangguh. Itu memang berarti peran suami memang dianggap luar biasa ya. Dia bisa switch peran seperti itu, artinya yang awalnya harus kerja pagi, akhirnya dia berkenan untuk menjaga anak di pagi dan bertukar kerja di malam tuh luar biasa sih. Maksudku itu kita salut lah untuk suami Bu Yulisna ya, Valentina ya. Iya, itu betul, bukan hal yang mudah. Betul Itu supporting saja. yang sangat supporter nomor 1 berarti ya. Supporter Supporter nomor nomor 1. Dan Oke, saya selalu bilang, iya. saya nggak mungkin bisa kuliah lagi kalau suami saya nggak support. Jadi memang dia yang memegang yang pertama memang ridho suami ya, artinya memang dia mengizinkan, berarti kan Suaminya Ridho atau Ridho suami Bu? Suaminya namanya Pak Ridho. Ridhonya Jadi Pak Ridho Ridho. dari- Suaminya Bu Yulisna Ridho juga. Ridho dari Pak Ridho ya. Jadi dari Pak Ridho juga pastinya ada ridho Allah juga di situ kan. Berarti ketika suami saya mensupport, Good. Bismillah seperti itu, artinya saya bisa menjalani ini semua. Walaupun sebenarnya kalau boleh bercerita, pastinya 6 bulan pertama itu di saat-saat paling berat lah ya. Karena di situ kita namanya beradaptasi dengan peran, dalam arti bertukar waktu itu kan, dan anak-anak masih kecil, lalu kita juga baru di tempat ini, jadi mau beli apa aja susah, harus searching dulu mau kemana, harus cari aturannya, bisa parkir nggak di situ. Jadi memang semuanya serba overwhelmed di awal-awal. Tapi alhamdulillah pastinya setelah sekian lama akhirnya bisa beradaptasi, dan sekarang kita juga udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Iya, Bu, saya penasaran sama ini Bu, sekolahnya Dek Zafran Bu. Tadi kan sudah sempat disinggung ya sama Ibu. Itu gimana tuh? Saya penasaran Bu. Jadi di sini sekolahnya kebetulan pada saat Zafran datang ke sini itu usianya 4 tahun dan eligible untuk masuk kindi. Jadi di sini ada paling bawah itu kindi atau kindergarten ya, tapi itu masih tidak wajib. Artinya sekolahnya itu masih belum wajib sekolah, tapi boleh dimasukkan, dan sekolahnya hanya seminggu 3 kali. Wow. Itu setara sama TK ya Bu ya? Sama TK bukan Bu? TK ya? Atau di bawah TK kalau di Indonesia ya? TK 0 kecil ya, karena setelah itu ada namanya pre-primary. Setelah pre-primary baru primary school. Jadi sekarang Zafran sudah di pre-primary dan sudah. Wow. Halo Ibra. Wow. Ini mau nanya juga kuliah SD-nya di mana ya, ntar? ya. Iya, pengen tahu. Iya, jadi pre-primary Lanjut Bu. Iya. Iya, sudah wajib sekolah, dan sekolahnya sudah setiap hari dari jam 8:30 sampai jam 3 sore. Jadi makan siangnya di rumah. Berarti lalu untuk ya Bu. ini kemarin karena tidak wajib, jadi sekolahnya memang cuma selang-seling, minggu ini 2 hari, minggu depan 3 hari, minggu depannya lagi 2 hari. Jadi memang baru kayak perkenalan untuk sekolah bagi anak-anak. Dan di sini juga karena wajib sekolah itu, jadi di sini kan berlaku zonasi ya, yang mulai sekarang dapatnya sekolahnya di situ. Walaupun kita anak itu datang di tengah-tengah dan kelas ternyata sudah full gitu, dia tetap harus wajib menerima. Oke, menarik informasinya. Oke nih, bekal nih buat kita, buat teman-teman yang nanti pengen kuliah ke luar negeri bawa anak ya, terutama anak yang udah siap untuk sekolah, dipersiapkan itu tadi yang dari Bu Yulisna, masuknya ke kindi. Nama TK-nya apa Bu? TK Pertiwi atau TK apa Bu di sana? Atau nama?
Biasanya nama kalau misalnya yang public school, artinya yang pemerintah gitu, dia namanya sesuai dengan nama daerahnya. Jadi misalnya kita tinggal di Victoria Park, jadi Victoria Park Primary School. Nice. Oke, berarti bukan 01, 02 gitu Bu ya? Enggak ya dia ya? Enggak SDN 01, 02 enggak ya? Enggak. Pakai nama daerah. Oke, menarik. Dek Zafran udah jago bahasa Inggris ya Bu berarti? Saya minder nih Bu. Sudah jago bahasa Inggris pastinya dong. Iya. Tanya Bu Inggris nah. Iya, jadi kalau anak-anak memang ini ya lebih cepat ya dia karena sentrum bahasanya juga lagi berkembang dengan baik, jadi memang lebih gampang kayaknya dia dalam menyerap informasi. Jadinya sekarang dia agak lagi fase bagaimana caranya dia mengungkapkan, tapi dia nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi dia banyak dapat bahasa istilah baru. Tapi dia nggak tahu bahasa Indonesianya gitu. Jadi dia ngomongnya campur-campur. Will be the next Cinta Laura gitu ya Bu. Terus sekarang mungkin jadi lebih ke kayak anak Jaksel ya. Wow, iya anak Jaksel. Padahal anak Jaksel. Iya benar-benar anak Jaksel ya. Benar-benar anak Jaksel. Anak Jaksel. Ya. Gimana Fau? Tertarik nggak Fau? Tertarik untuk kuliah ke luar negeri dengan pasangan ya pastinya ya tadi Bu. Amin Pak, amin. Supporting nomor satunya pasangan. Iya betul. Bilang sama Tina maksudnya. Iya. Nanti mau bawa pasangan terus jadwal bulan madu. Oke. Amin. Ya Allah. Amin. Kita doain juga Fontina. Semangat Fontina, semangat. Iya. Ini Bu, saya mau tanya lagi nih. Tadi kan sudah tentang sisi rumah tangganya nih. Kali ini saya mau tanya tentang sisi pendidikannya lagi. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang perkuliahan di Curtin University gitu Bu? Oke, saya waktu saat berangkat dari Australia World Scholarship memang masuknya ke Curtin University. Iya. Cuma 2 bulan terakhir ini saya transfer ke Monash University, Mbak Valentina. Monash. Oh iya. Iya. Jadi di Melbourne dan itu jauh banget dari Perth. Jadi saya sekarang posisinya masih di Perth. Seharusnya nanti saya setelah pengambilan data pindah ke Monash, ke Melbourne. Tapi karena kondisi COVID seperti ini mungkin agak tertunda, jadi lihat situasi karena border antar state juga ditutup kan sekarang. Oke. Nah, jadi saya pindah ke Monash itu karena main supervisor saya pindah ke sana. Dan sebenarnya itu decision yang sangat sangat challenging sebenarnya, maksudnya decision yang berat ya, apalagi dengan kondisi saya membawa anak, pastinya akan ribet sekali karena Melbourne itu bukan dekat kayak Depok Jakarta ya. Jadi naik pesawat itu 4 jam, jadi sama seperti saya dari Perth ke Bali sebenarnya. Jadi kalau saya ke Melbourne sama kayak saya pulang ke Indonesia. Bisa di ini Bu, di analogikan dengan yang di Indonesia aja biar teman-teman yang belum pernah keluar negeri tahu nih. Aduh. Kalau Ibu bilang Perth Bali, aduh, sampai mana ya? Kayaknya masih bingung nih. Nah, bagi teman-teman yang masih daerahnya cuma keliling Solo Jogja mungkin bisa dipersimpel Bu. Jaraknya semana? Kalau Perth ke Melbourne ya, itu sejauh mana Bu? Dari Jakarta kemana kalau di Indonesia? Mungkin kalau untuk kilometernya saya nggak ini, tapi kalau naik pesawat naik pesawat sampai ke Makassar berarti ya? Kayaknya ke Papua ya mungkin ya, dari Jakarta ya. Jakarta Papua ya Bu ya? Kalau nggak salah. Iya, kalau tanpa transit ya mungkin lebih lama, kalau ternyata harus Jakarta harus transit dulu dan sebagainya. Tapi naik pesawat itu sekitar 4 jam. Dan itu merupakan keputusan yang sangat ini juga, banyak juga saya juga diwawancara oleh beberapa teman yang PhD juga. Itu apa yang melatar belakangi akhirnya memutuskan untuk ikut pindah gitu dengan membawa 2 anak. Pastinya boyongannya lebih repot ya dibandingkan hanya tapi iya, jadi pastinya keputusan itu sudah saya pertimbangkan plus dan minusnya. Repot ya pasti ya, tetapi
saya mempertimbangkan karena memang saya memilih curtain itu juga salah satunya adalah karena supervisor. Dan memang untuk S3 supervisor yang memegang peranan yang sangat penting sekali karena kita hampir nggak ada kelas kan, jadi memang hubungan sama supervisor kita expert nggak di bidang itu sangat menentukan kualitas S3 kita gitu. Oke, menarik berarti sekali. Sekarang Bu Yulisna kita bilang ya, bukan dari Kartin ya, berarti Bu Yulisna Mutiasari dari Monash ya udah sekarang ya, Monash University. Oke, itu resmi ya sekarang ya. Jadi jangan lagi bilang jangan bilang dari Kartin, tapi dari Monash. Bukan anak Sydney tapi anak Melbourne sekarang. Oke. Bukan anak Perth, tapi anak bukan anak Perth, sorry, bukan anak Perth, tapi anak Melbourne. Bu, lebih kota mana Bu? Perth apa Melbourne Bu? Dari segi tata kotanya lebih bagus mana Bu? Kalau bagusnya, kalau lebih kota besarnya Melbourne ya, jadi Melbourne kan kota besar di Australia ya. Tapi kalau ditanya lebih tenang, itu memang lebih tenang Perth sebenarnya karena memang lebih sepi ya. Jadi kayak, tapi bukan berarti fasilitas juga oke gitu. Maksudnya fasilitas negara berkembang lah ya. Cuman mungkin untuk tempat-tempat wisata, tempat mainnya gitu ya, itu mungkin lebih banyak di Melbourne. Oke. Sesuai dengan karakteristik. Banyak tempat main, banyak tempat hiburan. Penting tuh untuk menjaga kesehatan mental ya Bu ya. Iya betul. Di tengah. Setuju. Iya benar. Lanjut apalagi yang bertanyakan Pau. Iya, karena kita dibatasi waktu juga ya Bu. Ini mungkin harapan Bu Yulisna nih untuk perempuan-perempuan di Indonesia, asik. Gitu. Kok ada asiknya? Karena saya akan merasa sangat ter-encourage gitu loh Pak. Ter-encourage ya. Oke. Untuk para perempuan ya di Indonesia, saya mau berpesan sedikit bahwa jangan takut untuk bermimpi ya, karena perempuan juga punya power yang sama seperti itu dengan para lelaki, walaupun saya mungkin bilangnya tidak sama ya, tapi setara karena kita memang tidak sama, laki-laki dan perempuan itu dua gender yang berbeda, tetapi setara, artinya kita memiliki peran yang berbeda tetapi levelnya adalah setara gitu. Berarti bukan berarti sama, nanti kalau sama kan kodratnya beda tuh antara perempuan dan laki-laki. Perempuan memang harus melahirkan, lalu mendidik anaknya, lalu laki-laki mungkin punya tanggung jawab untuk mencari nafkah dan sebagainya. Artinya tetap pada fitrahnya, tetapi bukan berarti dengan kita sebagai perempuan itu berarti kita tidak bisa bermimpi, bukan berarti kita tidak bisa maju dan kita tidak bisa sukses seperti itu. Exactly. Mungkin begitu Mbak Fawati. Wow. Sudah tadi itunya saya tutup tingkat tadi, udah boleh dibuka. Kan untuk perempuan tadi. Tapi para lelaki juga harus tahu. Begitu. Begitu. Baik. Nanti saya dengar recordnya lagi ya. Support adiknya begitu, karena memang siap laksanakan. Bagaimanapun memang perempuan tidak akan bisa tanpa support laki-laki. Tapi bukan berarti juga dengan support tadi perempuan tidak bisa gitu. Artinya begini, perempuan punya potensi, tapi memang ketika dia sudah menikah pastinya dukungan dari suami ya. Kalau sudah menikah pasti dukungan dari suami yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi para lelaki ini juga harus membuka mata nih, artinya membuka. Siap bu. Oke, kita semua siap ya, teman-teman yang mendengar lelaki, siap bu. Kami akan support. Karena kan mungkin masih ada beberapa yang beranggapan ya, berarti saya tidak bilang semuanya, tapi mungkin ada beberapa di Indonesia yang masih beranggapan bahwa ya sudah, kalau misalnya sudah nikah gitu ya, tugasnya ya memang urus anak gitu, urus di dapur dan sebagainya, urus suami seperti itu. Dan berarti bukan berarti dengan harus punya urusan-urusan itu tidak bisa berkembang, tapi kita bisa merangkul semuanya. Jadi semua peran tadi bisa dilakukan, tapi tetap juga bisa berkembang, tapi tentu saja dengan dukungan suami gitu.
Oke. Bu, terakhir. Baik, tepuk tangan dong, keren banget tadi quote-nya ya. Iya betul. Bu, saya boleh nanya nggak Bu secara personal nih Bu? Wah ini dia. Bu, Pak Surya juga boleh jawab. Iya. Jiwanya Valentina membara nih. Jiwanya membara. Pak Surya juga boleh ikut jawab Pak. Ini nih, saya kan sekarang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di UI Bu, di Universitas Indonesia. Nah kira-kira nih Bu, nanti kalau saya lulus Bu, harusnya nikah dulu atau lanjut PSD langsung Bu? Kalau saya pertanyaan yang boleh sulit. kasih saran. Pertanyaan sulit. Kalau saya boleh kasih saran, Iya Bu. Nikah dulu. Oh, Kalau saya ya. Tapi Iya. sebenarnya itu kan pilihan ada di Mbak Valentina, karena Mbak Valentina yang menjalani. Saya selalu percaya yang menjalani yang paling tahu yang terbaik seperti itu. Tapi kalau ditanyakan ke saya, kalau saya jadi Mbak Valentina, Iya Bu. saya akan memilih menikah dulu. Karena berjuang bersama itu lebih indah. Waduh, itu dia kuncinya. Berjuang sendiri dulu, lalu ketemu gitu. Wow. Kuncinya di situ ya Bu, berjuang bersama-sama. Kuncinya di Itu situ. berjuang bersama, benar. Terbaik sih itu. Iya, oke Pak Gimana, Surya. Paul? Gimana, Paul? Sudah membara? Sudah Kalau sangat. saya setuju sama Bu Yulisna ya. Memang kalau saya akan suruh Valentina buat nikah dulu, karena Allah menjanjikan sesuatu hal yang sudah pasti ketika menikah. Rezeki pasti lancar ya Bu ya. Amin. Rezeki semua pasti lancar. Iya, pasti lancar. Saya yakin Amin, juga amin. Bu Yulisna itu bisa ke sana itu pasti juga karena ada menikah. Amin. Pasti itu ada andil dari suami, dari itu pasti sudah ada. Ya, Iya. jadi Valentina menikah kalau sudah ada calonnya, kalau enggak ya udah jangan dipaksain. Itu dia. Iya. Banget sih. Iya. Bener dong, jangan Iya, dipaksain betul. dong. Baik. Dicariin. Valentina sudah membara nih Bu, dia udah pengen cepet-cepet kelar S2, lanjut S3 lagi. Oke, Amin. sepertinya seperti itu ya. Mau ya? Amin Pak. Dia Amin. udah pengen langsung berangkat ke embassy-nya Australia untuk lihat syarat-syarat AAS ya kayaknya. Hari ini AS masih buka Pak. Masih buka AAS ya? Iya. Sampai Juni. Iya betul sampai Sampai Juni. Juni ya? Akhir Juni, iya diperpanjang kemarin. Sampai hari Juni, oke. Sepertinya menarik tuh. Lanjut lagi Pak Suryo. Pak Suryo Iya, kayaknya nanti- lebih pilih UK kayaknya. Dia udah hatinya sudah tertinggal di sana. Bukan gitu, Oh, bukan. Saya takut ada Bu Yulisna, nanti saya tersaingin ntar ke sana. gitu. Nggak saya nggak ingin, ya. Nanti ini kan tetanggaan nggak enak kan, dari kampungnya sama dari Pontianak, kuliahnya sama dari Solo, nanti kuliah lagi sama lagi. Gak apa-apa, nanti kita tukeran lauk tiap hari, masakin bakso. Oh, kalau itu tawarnya menarik, boleh dipertimbangkan. Kalau seperti itu ya. Baik, Valentina, kalau saya benar. Oke, tuh saya menarik, saya catat dan jadi pertimbangan buat daftar AS deh. Jadi Oke ya, ditunggu ya. di motivation Oke, letter. kalau dari saya cukup, Val. Kalau dari saya cukup pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu Yulisna share-nya. Iya, Ini pasti Bu. banyak teman-teman di luar sana yang membara, langsung buka laptopnya, lihat AAS, langsung Betul. lihat lagi sertifikat IELTS-nya. Kok masih 5,5 ya? Kayaknya sedih. sama lagi. Jadi kayaknya banyak teman-teman yang setelah ini akan termotivasi untuk lanjut studi lagi. Kalau dari saya cukup, Val. Mungkin Fatina ada tambahan. Ya, dari saya juga cukup Bu Yulisna. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan saya dan Pak Suryo di Iya, podcast sama-sama. hari Makasih ini. banyak. Sama-sama ya. Ya, jadi kita doakan semuanya ya, semoga studinya Bu Yulisna lancar dan bisa kembali ke Indonesia dengan berjuta impact positif untuk dunia fisioterapi Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Suryo, terima kasih juga Bu Yulisna. Ya, Sama-sama. titip salam buat Sama-sama, Dek Zafran terima sama kasih. Dek Kanaya ya Bu. Oh, terima kasih. Nanti saya sampaikan. Iya. Ya, kalau saya titip salam ke Bang Rido ya Bu ya, ke suami. Oke. Saya lagi kerja. Oh, lagi kerja, oke. Lagi di sekolah, jadi dia cleaning di sekolah.
Jadi bertolak-belakang sekali ya kerjanya ya. Jadi dari di depan laptop terus sekarang megang vacuum cleaner. Iya, saya merasakan itu Bu, saya merasakan sekali. Gimana lagi winter? Ini kan udah masuk winter nih, winter harus nge-cleaning. Winter, Oke. Semangat Bang Rido, suaminya Bu Yulisna, semoga tetap kuat megang vacuum cleanernya. Semangat. Mudah-mudahan para suami di luar sana juga terinspirasi ya dengan ini ya, dengan Mas Rido ya. Iya, saya termasuk yang terinspirasi saya. Begitu, Fau? Iya. Iya Pak Suryo dan Bu Yulisna, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mendengarkan, yang pengen tahu keseharian Bu Nana lebih lanjut, boleh follow IG Bu Nana di @yulisnamutia ya Bu, benar? Iya benar. Iya benar. Jangan lupa juga follow Instagramnya Visio Evidence Indonesia karena segala macam informasi akan dibagikan di sana. So teman-teman semuanya, bye-bye, see you on the next laman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, Pak Suryo, Mbak Valentina.